Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sunnah Nabi yang terbesar adalah sunnah Nabi memelihara salat berjamaah. Saya tidak menemukan Nabi salat sendiri Pak dengan para sahabat di rumahnya, kecuali karena nanti dalam posisi 6 sebab. Kalau tidak ada sebab itu jangan salat sendiri ya. Maka sunnah Nabi SAW itu untuk salatnya laki-laki itu di masjid, kecuali ada darurat. Ada darurat ya. Itu aslinya itu. Kita akan menjadi amalan rutin seperti bapak-bapak insyaallah. Ini kita benar dari rumah sampai pulang ke rumah dalam etika berjalan menuju salat jamaah di masjid. Kita sudah ingatkan yang pertama dulu, saya akan berwudu baru kita ke masjid. Jadi sudah sampaikan yang lalu bahwa dengan berwudu baru kita ke masjid ada 3 yang didapat di sini. 1, akan menjadi setiap langkahnya itu kebaikan. Yang kedua, akan diangkat derajatnya dengan langkah-langkah kakinya. Tidak ada orang hina di dunia ini sekalian kalau Allah akan muliakan dengan dijadwalkan hidupnya itu ke masjid. Yang ketiga, berwudu baru ke masjid itu ada jaminan ampunan. Ada 3 di sini. Pahala, diangkat derajat, dan diampuni dosa kita. Hadis sahih. Yang kedua, menghindari bau-bauan yang tidak sedap. Ini disebutkan dilarang oleh semua bau-bauan yang sifatnya mengganggu, karena fa innal malaika, sungguh malaikat-malaikat kita itu Pak, tata'azzah, sangat terganggu dengan mimma yata'azza minhu banu Adam. Kalau ada mengganggu manusia seperti bau-bau, maka malaikat itu pergi, malaikat itu meninggalkan. Jadi tidak mau malaikat bersama dengan orang apa mengganggu manusia pada dirinya, maka malaikat juga tidak mau menemaninya. Ya, termasuk di sini adalah bawang merah, bawang putih, dan semua yang semakna dengannya ya. Yang ketiga, berhias dan berpenampilan yang baik. Di sini sebutkan ya bani Adam, wahai keturunan Adam, khuzu zinatakum, ambillah oleh kalian zinatakum, perhiasan kalian. Itu baju kita, pakaian kita, sarung kita, inda kulli masjid, ambil yang terbaik untuk setiap, inda kulli masjid, setiap menuju ke masjid. Disunnahkan Pak ya, dituntun kita sebaiknya pakai pakaian yang beradab di masjid ya. Antara lain tentunya nanti ada berapa larangan pakaian-pakaian kita yang ada di masuk di masjid ya. Antara lain yang bergambar yang bisa mengganggu orang, yang bertuliskan dengan tulisan bisa mengganggu orang ya. Ini tulisan, gambar bisa, atau mungkin yang dipakai berhari-hari baru tidak diganti ya. Atau kita biasanya Pak kalau sama manusia sangat beradab, tapi kalau sama Allah kadang-kadang lupakan adab kita ya. Karena itu insyaallah di masjid ini Pak, rumahnya Allah, kita akan berjumpa dengan Allah, maka dianjurkan kita memakai pakaian yang paling mulia yang kita miliki. Tidak mesti yang mahal, tapi ambil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama di sini menutup aurat sempurna, menutup aurat
sempurna. Itu yang keempat, memanjatkan doa keluar rumah dan pergi untuk menunaikan salat. Jadi meskipun kita keluar rumah ini Pak, bukan cuma pergi jauh, tetap dianjurkan kita bismillahi tawakkaltu, dengan namamu ya Allah saya keluar rumah, ya la haula wala quwata illa billah. Ya meskipun dari rumah ke masjid Pak, tetap dianjurkan. Ya, ada penyerahan diri secara tetap total kepada Allah. Siapa yang menjamin, siapa yang baca ini keluar dari rumahnya, ada 3 jaminannya sini. Ya. Qala yukal hinaizin hudita, dibimbing oleh Allah, wa kufita, itu dicukupkan, wa wukita, itu dijaga. Jadi diberi hidayah dalam perjalanannya dari rumah ke tempat tujuannya, kemudian dicukupkan apa menjadi kebutuhannya. Jadi kalau dicukupkan ini Pak, itu kebutuhan, bukan keinginan. Dan kalau Allah menjaga seseorang, Allah tidak inginkan dan tidak munculkan keinginan kecuali keinginannya itu sanggup dia penuhi. Orang-orang beriman itu Pak, dijaga keinginannya, tidak diberi keinginan yang menyiksa dirinya. Begitu dia mau, Allah berikan, sehingga tidak banyak keinginannya. Orang-orang beriman itu tidak disiksa oleh keinginannya, karena keinginan itu tidak terbatas, kebutuhan yang terbatas. Nah, siapa yang hidup bersandar pada keinginan, menderita hidupnya. Salah satu cara Nabi SAW dibimbing, dicukupi, dijaga dari gangguan syaitan ini ketika dia membaca doa ini. Bahkan fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya. Bagaimana engkau bisa mengganggu orang itu? Tidak bisalah kau ganggu, karena sudah dia dibimbing hidupnya, sudah dicukupi hidupnya, dan sudah dijaga hidupnya. Di doa ini Pak, pendek dan rata-rata kita sudah hafal, meskipun kadang-kadang tidak dipakai. Bismillahi tawakkaltu, atas namamu ya Allah. Nah, siapa yang sudah penyerahan diri sama total Pak, maka Allah yang temani hidupnya. Siapa yang ditemani oleh Allah, tidak dibiarkan diganggu sesuatu yang membahayakan dirinya. Siapa yang ditemani oleh Allah, maka Allah yang menjadi pengarah hidupnya, pembimbing hidupnya, insyaallah. Yang kelima, berjalan dengan penuh ketenangan dan hikmah. Jadi di sini sebutkan idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengarkan iqamah. Jadi meskipun sudah iqamah, famsu ila shalah wa alaikum bis sakinah, maka berjalanlah kalian ke masjid itu dengan sakinah, tenang, meskipun sudah iqamah Pak. Bahkan meskipun sudah salat, bahkan meskipun sudah mau akhir itu salat. Nanti di bab masbuk kita bahas, itu tidak perlu kita berlari, tidak perlu berlari, disuruh tenang, wal waqar, suruh berwibawa, wala tusriu, dan jangan kalian tergesa-gesa. Fama adraktum, apapun yang kalian itu dapat, fasallu, apa yang kalian dapat itu lakukan, dan apa yang kalian terluput ya nanti disempurnakan saja. Jadi kalau 2 rakaat, 3 rakaat jangan dipaksa Pak. Nah, cuma ya yang tongki menjadi langganan, selalu bagian peserta paling di belakang. Tapi yang dimaksud di sini, kalau sudah terlanjur kejadian begitu, maka jangan kita paksakan diri untuk berlari,
sampai hilang ketenangan, bahkan poso sebentar takbir, tetap tenang meskipun sudah mau habis. Nah, di sini pentingnya Pak, memang kita diberi antara jedah antara setiap azan dan iqamah itu ada waktunya supaya tidak terburu-buru kaum muslimin, terutama maghrib isya, karena mungkin ada yang puasa Senin Kamis, maka diberi waktu ya.